Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bromo rahimakumullah, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat tarawih dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita sudah puasa 6 hari, menahan makan, menahan lapar, dahaga, dan juga menahan hawa nafsu. Pada malam harinya kita tarawih dan juga sahur. Ini maknanya pekerjaan berat. Jadi di dalam bulan puasa ini pekerjaannya luar biasa beratnya. Oleh karena itu keberatan-keberatan yang semacam ini harus kita hilangkan dengan memahami makna puasa itu sendiri. Sebab puasa yang disampaikan oleh Allah, syariat puasa yang disampaikan oleh Allah itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena apa? Ending di dalam perintah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sebuah proses 1 bulan penuh untuk belajar kita itu menjadi orang yang baik, belajar menjadi orang yang takwa. Kebiasaan ini kalau 1 bulan kita lakukan, kemudian kita keluar dari 1 bulan menjadi terbiasa. Misalnya kalau kita itu kepingin bangun jam 3 kok enggak bisa, setelah aja beker. Kira-kira kalau 21 hari itu insya Allah nggak pakai beker langsung bisa bangun sendiri. Itu apa? Ilmu kebiasaan. Nah ternyata poso ini adalah sebuah proses untuk menjadikan kita sebagai orang beriman. Berarti itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua supaya kita menjadi orang terbaik, menjadi orang takwa. Kalau menjadi orang takwa maka Allah janjikan surga. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi ketika kita mengetahui hakikatnya, maka yang tumbuh apa? Syukur, berterima kasih. Karena kita sudah diproses oleh Allah supaya menjadi orang terbaik. Maka kalau kita melihat maqasidus syariah, tujuan di dalam hukum-hukum Islam itu semua untuk kebaikan kita sebagai manusia. Misalnya dalam rangka menjaga agama, Allah turunkan perintah jihad. Dalam rangka menjaga jiwa, orang dilarang membunuh. Dalam rangka menjaga harta, orang dilarang mencuri. Dalam rangka menjaga akal, orang dilarang untuk minum khamr dan lain sebagainya. Ini semua kalau kita terapkan pasti kita baik. Kalau kita tidak menuruti apa yang Allah perintahkan, maka terjadi sebuah masalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya mari kita lihat hakikat puasa yang kita kerjakan selama ini, supaya kita bisa tumbuh rasa syukur, rasa terima kasih dengan syariat puasa ini. Karena aturan-aturan di dalam puasa sekarang ini lebih ringan
dibandingkan awal-awal puasa itu diwajibkan kepada kita. Awal-awal puasa itu diwajibkan kepada kita pada malam hari, apalagi siang hari. Pada malam hari puasa, walaupun suami istri tidak boleh mengadakan rofas. Rofas itu bercumbu rayu sehingga menjurus kepada hal-hal yang dilakukan oleh suami istri. Nah sekarang ini dihalalkan yang seperti itu. Bisa kita lihat dalam Quran surat 2 ayat 187. Uhilla lakum lailatas syami rofasu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kamu pada malam bulan puasa ar-rofasu berbuat rofas ila nisaikum kepada istri-istri kamu. Jadi sekarang dihalalkan pada malam hari. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Jadi kalau pakaian itu bisa dipakai untuk menutupi kejelekan-kejelekan, bisa dipakai dengan dalam arti yang tanda kutip. Banyak sekali manfaatnya. Disebutkan oleh seperti itu. Jadi setelah diharamkan seperti itu, maka Allah halalkan. Lah ini mengacu kepada sebuah peristiwa alimallahu, Allah mengetahui annakum kuntum tahtanuna, sesungguhnya kamu berkhianat anfusakum terhadap diri kamu. Berkhianat di sini ada salah seorang sahabat yang pada malam hari melakukan rofas. Lalu dia lapor kepada Rasulullah, tapi akhirnya diampuni oleh Allah. Maka disebutkan fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kamu, wa afa ankum, dan memaafkan kamu. Ini suatu kemajuan yang sebelumnya tidak dibolehkan, sekarang dibolehkan. Jadi artinya apa? Tambah ringan, tambah enteng dibandingkan dengan awal-awal itu. Fal'ana, maka sekarang basiruhunna, kumpulilah istri-istri itu, wabtahu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Ini satu jawaban Allah terkait dengan perubahan aturan yang sebelumnya diharamkan sekarang dihalalkan. Ini harus kita pahami supaya kita itu merasa bersyukur dengan kehadiran puasa ini. Yang kedua terkait dengan buko. Kalau buko itu hampir tidak ada bedanya. Tadi mulai poso, mulai fajar sampai maghrib. Bedanya awal-awal puasa itu ketika sudah maghrib, kemudian tertidur, kemudian bangun, sudah tidak boleh makan. Sehingga ada salah seorang sahabat itu datang ke rumahnya untuk berbuka, tapi dijumpai di rumah tidak ada makanan. Lalu istri ini keluar mencari makan untuk berbuka sang suami ini. Karena terlalu lama suaminya ini tertidur. Kemudian setelah datang, istrinya bilang, celaka kau. Lu kok bisa celaka? Ya karena ketika tertidur bangun sudah tidak boleh makan lagi. Dan dia harus melanjutkan poso pada malam itu, pada malam hari itu sampai siang, sampai maghrib lagi. Sehingga pada siang harinya dia semaput. Berat. Nah sekarang enggak. Kita tertidur atau tidak tertidur batasannya mau maghrib sampai subuh. Ini luar biasa kemajuannya. Maka disampaikan oleh di dalam Quran ini, wakulu wasrobu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadzu minal khaitil asfati minal fajar. Makan dan minumlah sehingga jelas benang yang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Ini batasan-batasan. Sudah tidak pakai tertidur atau tidak tertidur, pokoknya itu batasan. Nah untuk subuh di Indonesia ini dalam pengamatan Muhammadiyah itu terlalu malam. Ya, umpama subuhnya ini orang-orang umum itu mengatakan jam 4, maka kata ditambah 8 menit. Jadi 8 menit. Saya nggak hafal subuhnya itu berapa ya.
Kalau tidak salah sampai 4:30 ya. Itu ditambah lagi 8 menit. Itu yang dipahami oleh Muhammadiyah khusus subuh. Kalau yang lain-lainnya sama. Ya. Maka ini sebuah kemajuan, artinya sebuah keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Suma atimu siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu ilal lail sampai waktu malam. Wala tubasiruhuna, dan jangan kamu mencampuri istri-istri itu. Wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Jadi iktikaf itu biasanya dilakukan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ini ada ibadah yang berat, namanya iktikaf, berdiam diri di masjid, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun dan lain sebagainya. Pokoknya melakukan amalan-amalan yang Allah suka. Itu dilarang kita bercampur dengan suami istri. Nah, falsafah daripada iktikaf ini seperti ular ya. Ular itu kan gatel, orang nggak seneng, jijik, takut. Tapi kalau ular ini kemudian mau iktikaf, mau poso, mau ngentung, maka ular yang gatel itu akan berubah. Berubah menjadi apa? Kupu-kupu yang indah. Ini sama dengan kita. Kalau poso kita itu kemudian kita lanjutkan dengan iktikaf, maka mudah-mudahan kita akan menjelma menjadi makhluk yang terbaik, yaitu makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullahi, itulah hukum-hukum Allah, itulah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kamu melanggarnya. Kadzalika, seperti yang demikian itu, yubayyinullahu ayatihi, Allah jelaskan ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi apa yang kami sampaikan ini adalah memberikan support supaya kita dalam berpuasa ini penuh semangat, penuh harap, supaya betul-betul tercetak menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.